Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, abadu. Yang saya hormati dan yang saya hormatkan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Asyuyuti SAG yang berbeda selaku imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Kiai atas kehadirannya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua TKM Masjid Jami Al Ihsan Bapak Haji Sapiri beserta jajarannya. Juga yang saya hormati keluarga besar ahli waris Masjid Jami Al Ihsan yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintahan yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah, yaitu Bapak Ustadz Abdali Hendra beserta para seksi-seksinya. Juga yang saya hormati para jamaah yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, ya tidak bosan-bosannya, mari sama-sama kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur pada kita semua. Karena dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan cuaca yang sangat cerah, dengan udara yang sangat segar, alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini guna bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Harapan kita semoga langkah demi langkah kaki kita menuju masjid ini insya Allah tercatat sebagai langkah ibadah. Amin ya Allah. Dan juga semoga seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik wajib maupun sunnahnya, baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, semoga selalu mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sholawat kirim salam tidak lupa marilah sama-sama kita selalu sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Jami Al Ihsan. Ketiga adalah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan terakhir yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk itu, marilah pada pagi hari ini acara kita buka
dengan membaca kumpul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir di sini maupun keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa barik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Amal Ramadan 1447 Hijriah Masjid Jami' Ihsan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hambali Hendra. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita menghaturkan munajat kita, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, hati kita, keikhlasan hati kita semuanya kepada Masjid Jami' Ihsan pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi niat baik kita, ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang menjadi harapan kita, syafaatnya hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai rangkaian sholat Idul Fitri di awal acara ini, perkenankan saya untuk memberikan laporan dari kepanitiaan Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah yang alhamdulillah mulai pertanggal 1 Ramadan hingga hari ini kita sudah menjalankannya dengan niat keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pengalaman yang sudah kita jalankan di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, mulai dari kita sahur, berbuka puasa bersama, santunan anak yatim, dan sampai dengan kegiatan Qiyamul Lail di 10 hari terakhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku panitia Amaliyah Ramadan pada tahun ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terus terang saya sudah tinggal di Petualangan Selatan ini hampir 20 tahun dan baru kali ini saya ditunjuk sebagai Ketua Amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, dan juga saya doakan untuk seluruh jamaah untuk bisa memakmurkan Masjid Jami' Ihsan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini laporan dari hasil kegiatan penerimaan zakat fitrah yang telah kita buka mulai dari 3 hari di dalam berakhirnya bulan suci Ramadan. Penerimaan zakat pada tahun ini, yang pertama kita telah menyalurkan kepada muzaki
sebanyak 768 orang, zakat fitrah yang terkumpul uang sebesar Rp25.700.000, beras sebanyak 720,5 liter, beras juga berupa beras juga dalam jumlah 130,5 kg, zakat mal sebesar Rp7.750.000, infak sebesar Rp980.000, sedekah jariah sebesar Rp670.000, sehingga jumlah total keuangan yang kita terima sebesar Rp35.100.000. Pengeluaran untuk operasional dan lain-lain sebesar Rp6.492.000. Penyaluran zakat sebesar Rp28.500.000, sehingga pengeluaran yang kita telah salurkan sebesar Rp31.992.000. Alhamdulillah, dari malam kita sudah menyelesaikan apa yang diamanahkan oleh kita sebagai panitia. Mudah-mudahan dengan keridhaan Allah dan keikhlasan kita semua, apa yang menjadi kewajiban kita menyalurkan zakat, memberikan zakat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal di tahun berikutnya. Amin, amin ya Allah. Kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih khusyuk dan lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya mewakili panitia Amaliyah Ramadan di tahun 2026 ini. Mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama untuk ahli waris yang telah mengamanahkan pengelolaan panitia Amaliyah Ramadan kepada kami semua. Yang paling utama juga untuk Ketua DKM Bapak Haji Sakiri yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan kemarin. Sekali lagi saya tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan semoga apa yang menjadi niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Abadiendra selaku Ketua Panitia Amanah Ramadan Masjid Jami Ihsan yang telah memberikan sambutan dan laporannya. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yahya. Padanya waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang kami hormati, sebelum acara dimulai, saya akan ingatkan tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan bagi kaum pria dan wanita, diutamakan dengan sholat berjamaah. Waktunya 1 Syawal mulai terbit matahari sampai tergelincir datangnya waktu zuhur. Caranya jumlah rakaatnya 2 rakaat. Cara mengerjakannya dengan sama dengan sholat lainnya. Hanya sholat Idul Fitri dilengkapi dengan khutbah. Niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'allahi ta'ala. Kalau lagi niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'allahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca takbir 7 kali, bisa setelah takbir dibaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Coba lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Surah takbir, wajah tertuturkan lagi. Jadi takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Rakaat kedua sebelum imam membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir 5 kali. Bisa saat takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai salat sholat, setelah salat selesai dilengkapi dengan khutbah. Dengan khutbah dengan baik dan tenang. Tidak sempurna sholat Id bila tidak mendengarkan khutbah sampai selesai. Untuk itu saya mohon kepada jamaah jangan tekan khutbah dulu sebelum khutbah selesai. Yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri, mandi pakai pakaian yang baik, rapi, bersih dan memakai wangian. Sarapan sebelum berangkat. Perginya mengambil jalan yang lebih panjang dan pulangnya mengambil jalan yang lebih pendek. Demikian yang saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yahya yang telah membacakan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Selanjutnya yaitu pelaksanaan salat Idul Fitri. Begitu kepada para jamaah untuk bersiap-siap, ya, yang di belakang, yang di luar untuk bersiap-siap. Kita segera akan melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun sebagai imam dan khotibnya itu Abu Karam Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Al-Suyuti SAG, dan sebagai final yaitu Bapak Ustaz Abu Hurairah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Istawu sububakum Faidah taswiyata subuh, minta mengambil sholat lurus dan rapikan barisannya. Salatul jami rahimakumullah. Salli sunnatan di Allahu Akbar. Subhanallah. Illallah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfir liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum. Insyaallah. Illallah. Allahumma shalli wa barik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا وأجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معالي الدين، واختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm idan wa sa'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita sudah bisa melewati ibadah kita 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan, yaitu dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, atas karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehat badan kita, Allah berikan panjang umur kepada kita, dan Allah pun berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan ketaatan-ketaatan kita di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam sudah tetap tercurah dan terlimpah ke Harimanu besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umat, wabil khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan tetap istiqomahnya kita menjalankan ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, besar harapan kita kelak di yaumil kiamah, kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, ketika beliau menginjakkan kakinya di tahapan yang pertama, beliau mengucapkan kalimat amin. Naik lagi ke tahapan yang kedua, beliau pun mengucapkan kalimat amin. Bahkan sampai tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Lalu beliau duduk. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada hikmah apakah di balik engkau mengaminkan itu semuanya?" Jawaban daripada Rasulullah SAW, "Wahai Mu'adz bin Jabal, ketika aku menginjakkan kakiku di tangga yang pertama, datang malaikat Jibril dengan ucapannya, 'Ya Muhammad, ketika umat manusia mendapatkan bulan suci Ramadan, dia tidak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan. Dia sebagai umat Islam mengaku beriman kepada Allah dan engkau, ya Rasulullah, tetapi dia tidak sanggup untuk menjalankan itu semuanya. Lalu dia mati, maka kata malaikat Jibril, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.' Lalu Rasulullah mengaminkannya, saudara. Lalu amin yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, 'Ya Muhammad, ketika seorang anak mendapatkan kehidupannya beserta kedua orang tuanya, atau salah satunya daripada ayahanda dan ibunya, tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, atau salah satunya yang bareng hidup bersamanya, lalu dia pun mati, dia pun Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanamnya.' Rasulullah pun mengaminkannya, saudara. Lalu yang ketiga, malaikat berucap dan berkata, 'Ya Muhammad, ketika di hadapan dan di hadapanmu diucapkan sholawat atau namamu, tetapi orang itu tidak mau membalas dengan membaca sholawat kepadamu, lalu dia mati pada saat itu, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanamnya.' Rasulullah pun mengaminkannya, saudara. Mudah-mudahan pada hari ini kita memperingati hari kemenangan kita, saudara. Kita sudah sukses melaksanakan ibadah 1 bulan lamanya. Dimulai malamnya kita dengan sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, menjaga qiyamul lailnya, menjalankan sunnah sahurnya, bahkan sholat subuh pun kita tunggu untuk berjamaahnya, saudara. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, apa yang tadinya Allah halalkan, saudara, baik makanan dan minumnya, di saat bulan suci Ramadan datang kepada kita semuanya, saudara, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, Allah haramkan itu semuanya, saudara. Tetapi setelah terbenamnya matahari, Allah pun kembalikan dihalalkannya makanan dan minuman itu, saudara. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari yang ke-30, dan kita tutup dengan hari raya Idul Fitri, kemenangan kita di hari ini, saudara. Mudah-mudahan ini semuanya akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apa yang Allah janjikan, 10 pertama Allah akan limpahkan rahmat, 10 kedua Allah pun akan berikan ampunan kepada kita semuanya, saudara. Dan 10 ketiga Allah pun akan berikan, bahkan Allah pun akan bebaskan kita daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa di 1447 Hijriah ini, 2026 Masehi ini semuanya akan kita gapai dan kita raih. Kita semuanya akan mendapatkan keriduan, keselamatan, kesuksesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, saudara? Jawaban firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hambaku yang beriman kepadaku, kata Allah, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan ibadah puasa, wabil khusus di bulan Ramadan 1 bulan lamanya, sebagaimana telah diwajibkan atas kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang benar-benar berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah dan Rasulnya, saudara. Di saat kita sudah menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang benar-benar berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah dan Rasulnya, di saat Allah perintahkan kepada kita, di saat Allah serukan kepada kita untuk maksimalkan kehidupan kita, taat di hadapan Allah, taat di hadapan Rasulullah, berbuat baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita, niscaya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia pun akan sanggup kehidupannya dimaksimalkan dalam ketaatan di hadapan Allah dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tinggal kita bertanya kepada individu kita masing-masing, saudara. Selama kita dididik, selama kita dibina 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan, bagaimana kekompakan kita, saudara? Bagaimana semangatnya kita, ketaatan kita di hadapan Allah? Bagaimana kita menjaga lisan daripada ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan aturan mainnya Allah dan sunnah Rasul? Begitupun kita menjaga pandangan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kita pun menjaga pendengaran kita dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kita pun menjaga kaki dan tangan kita untuk dijalankan menuju apa? Tetapi dengan kita ketaatan kita di hadapan Allah, wabil khusus di bulan Ramadan, kedua kaki kita, kedua tangan kita alunkan itu semuanya untuk selalu mencapai keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang benar-benar berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, akan tertanamlah dalam jiwa raga kita, baik zahir dan batin kita, saudara. Apa yang pertama? As-sidqu, sifat kejujuran yang ada di dalam jiwa raga kita, saudara. Dari segi ucap dan tingkah laku kita tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan Al-Quran, yaitu merupakan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, tabi'in, sehingga Al-Quran merupakan wahyu yang kita jadikan pedoman kita dalam kehidupan kita, demi untuk mencapai kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Sampailah ajaran itu semuanya, saudara. Mudah-mudahan ketika Allah didik dan bina kita lewat Ramadan, saudara, tertanamlah dalam jiwa raga kita kejujuran, yaitu kejujuran di dalam berucap dan berkata, saudara. Karena dalam puasa kita dididik dan dibina oleh Allah, kita harus terhindar daripada sifat kebohongan dan kecurangan dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Di saat kita melakukan ibadah puasa kita berbohong, apakah itu kepada istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, ini akan membatalkan ibadah puasa kita, saudara. Bahkan akan menghilangkan para puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, kita menjaga lisan dan lidah kita daripada ucapan yang mengandung kebohongan di dalam kehidupan kita, saudara.
Mudah-mudahan dengan pendidikan 1 bulan lagi akan tertanam dalam jiwa raga kita sifat kejujuran di dalam kehidupan kita, saudara. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, dengan pendidikan 1 bulannya di bulan Ramadan akan tertanam dalam jiwa raga kita. Yang kedua adalah asyukru, sifat rasa syukur kita di hadapan Allah. Di tahun kemarin kita berangkat dari rumah, kita pun janjian dengan teman dan sahabat kita, saudara. Kita sama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita pun sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Tetapi di tahun ini, berapa banyak sahabat kita, teman karib kita yang sudah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap di hadapan Allah, ketika Allah pertemukan kita di 1447 Hijriah ini dengan bulan Ramadan, kita pun berharap di hadapan Allah, Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan di 1448 Hijriah, saudara. Bersyukurlah kepada Allah, karena janji daripada Rasulullah, orang yang banyak bersyukur atas karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan lipat gandakan, Allah akan berikan, dan Allah akan berikan kebahagiaan baik dunia dan akhirat, saudara. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur, dan jadilah sebagai umatnya Rasulullah SAW yang selalu bersyukur di hadapan Allah dan Rasulnya, sehingga ini semuanya akan membawa nilai-nilai kebahagiaan kita baik dunia dan akhirat kita, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, dengan ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah 1 bulan lamanya, yang ketiga akan mengandung hikmah dalam kehidupan kita, akan tertanamlah wal haya'u, sifat malu kita. Sifat malu kita di hadapan Allah, sifat malu kita di hadapan Rasulullah, bahkan sifat malu kita di hadapan manusia, saudara. Karena apa kata Rasulullah? Al-haya rismul iman. Rasa malu itu adalah sebagian daripada iman, saudara. Kalau seandainya rasa malu kita sudah terlepas, hilang daripada genggaman zahiriyah dan batiniyah kita, mau jadi apa kita di hadapan Allah dan Rasulnya, saudara? Kalau masih ada rasa malunya kita di dalam kehidupan kita, kita akan merasa malu di hadapan Allah dan Rasul, bahkan di hadapan manusia. Pasti kejujuran dan rasa syukur kita akan tanamkan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika sudah menjadi hak kita, kita akan ambil. Tetapi di saat menjadi hak orang lain, kita pun tidak akan berani untuk mengambilnya, saudara. Dan begitu pun di saat Allah berikan amanah. Masyarakat banyak memberikan amanah untuk menjadi pemimpin negeri yang kita cintai ini. Orang yang masih mempunyai rasa malunya, niscaya dia pun akan menjadi pemimpin yang mengedepankan tentang kejujuran, saudara. Tetapi kalau seandainya kepemimpinan itu sudah tidak ada rasa malunya, baik dalam rumah tangga kita, bermasyarakat, bahkan berbangsa, saudara, kebohongan, kecurangan, korupsi di mana-mana, saudara, maka akan bobroklah suatu negeri, bahkan rusaklah suatu keluarga. Karena apa? Diawali dengan kebohongan. Karena di saat melakukan satu kebohongan, dia pun akan menutupi dengan kebohongan yang lainnya, saudara. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, kenapa Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya? Karena dengan kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya akan mengandung hikmah dan itibar bagi kita semuanya adalah wasabru. Allah akan jadikan kita sebagai hambanya dan umatnya Rasulullah yang benar-benar menjunjung tinggi di dalam menjalankan kehidupan penuh dengan kesabaran, saudara. Seorang suami sabar ketika menghadapi seorang istri. Seorang istri pun sabar ketika menghadapi seorang suami. Kita pun sebagai ayahanda dan ibunda daripada anak turun kita, saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mendidik regenerasi kita penuh dengan kesabaran, karena kita mengharapkan ridho dan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seorang suami sabar di hadapan istri dan anaknya, di saat dia berucap dan berkata sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ucapan yang keluar daripada lisan dan lidahnya mengandung makna dan doa, saudara. Bukan sumpah serapah, bukan kebun binatang yang keluar daripada mulut dan lidahnya seorang suami. Begitupun dengan seorang istri.
Tandanya seorang istri menghadapi kita sebagai suami dan anak-anak turunnya, dia penuh dengan kesabaran. Di saat dia berucap dan berkata, wabil khusus di hadapan seorang suami, ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Dia mengagungkan dan menghormati suaminya. Walaupun mungkin pangkat dan jabatannya, kekayaan lebih banyak istrinya ketimbang suaminya, tetapi Allah perintahkan kepada seorang istri untuk takdiman wa takriman wa mahabbatan pada suaminya, saudara. Pintu surga akan dibukakan lebarnya oleh Allah berkat keriduan seorang suami. Seorang anak akan mendapatkan kebahagiaan surganya daripada Allah berkat ridhonya kedua orang tuanya, saudara. Maka di saat Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya, taatlah di hadapan Allah, taatlah di hadapan Rasulullah, berbaktilah kepada orang tua kita, saudara, baik terhadap sesama. Niscaya Allah pun akan berikan kebahagiaan baik dunia dan akhirat kita, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lewat mimbar yang singkat ini, saya mengajak untuk diri pribadi saya dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan, kita berharap kepada Allah, Allah pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang kita khawatirkan, saudara, di saat kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah, limpahan rahmat, ampunan, bahkan itqum minan nar. Di saat itu semuanya Ramadan kembali datang kepada kita semuanya, tetapi kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, saudara. Mudah-mudahan di saat kita dididik di bulan suci Ramadan, makanya pesan daripada sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, jangan engkau jadikan ketaatan itu cuma di bulan suci Ramadan, tetapi di saat engkau meninggalkan bulan suci Ramadan, tingkatkan amaliyah kita, tingkatkan ketaatan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Pembuktian kita sebagai orang yang muttaqin, yang benar-benar berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Di saat kita sudah berpisah dengan bulan suci Ramadan, ditinggalkan bulan suci Ramadan, amaliyah kita akan semakin meningkat, ketaatan kita di hadapan Allah dan Rasulnya, kebaikan dan kebaikan akan kita jalankan di dalam kehidupan kita bersama saudara kita, tetangga kita, masyarakat, bahkan bangsa dan negara yang kita cintai ini, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulannya, di saat Allah sudah mendidik kita 1 bulan lamanya, saudara, Allah perintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Supaya apa? Kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah menjadi orang yang berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Ketika kita sudah menjadi orang yang benar-benar berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, akan tertanamlah dalam jiwa raga kita baik zahir dan batin kita. Yang pertama adalah asyidku, sifat kejujuran di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua wasyukru, sifat rasa syukur kita di hadapan Allah ketika kita menjalani kehidupan ini, saudara. Yang ketiga akan tertanam dalam jiwa raga kita baik zahir dan batin kita wal haya, rasa malu kita di hadapan Allah, tidak sanggup untuk menjalankan ketaatan di hadapan Allah. Rasa malu kita di hadapan Rasulullah, mengaku sebagai umat Rasulullah tetapi tidak sanggup untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keempat, hikmah daripada kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang selalu bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya limpahan rahmat dan keberkahan yaitu berserta orang-orang yang melakukan kesabaran di dalam kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bi tasyrifi nuril iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tidak dikatakan kita merayakan hari raya kemenangan pada hari ini, saudara. Apakah itu dengan bajunya yang baru? Apakah itu dengan kain BHS yang baru? Apakah itu dengan pecinya yang baru, saudara? Apakah itu dengan mobil dan motornya yang baru? Tetapi walakinal id liman ta'atuhu tazid. Orang yang benar-benar mengisi hari kemenangannya, hari raya Idul Fitri adalah di saat dia merayakan itu semuanya, semakin bertambahlah ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa taala amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala azza min qa'il, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatil dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tasbihana wa tahlilana wa sadaqatana wa infaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana ya karim, di pagi yang penuh dengan kecerahan ini ya Rabb, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini ya Rabb, kami merayakan hari kemenangan kami, yaitu setelah 1 bulan kami berpuasa atas perintahmu dan Rasulmu ya Rabb. Pada hari ini kami merayakan hari raya Idul Fitri yang kembalikan kepetrahan kepada kami ya Rabb, kembalikan kepetrahan kepada kami ya Rabb, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Rabb. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb, seyogyanya yang mereka makasih hidup, muliakan dan berkahkan di dalam kehidupannya ya Rabb. Sehingga mereka sudah kembali menghadapmu ya Rabb, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan tempatkan di tempat yang semulia di sini yaitu surgamu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan daripadamu ya Rabb.
Jadikan regenerasi kami, anak turun kami, anak-anak yang soleh dan solihah ya Rabb, yang taat di hadapan-Mu ya Rabb, yang taat di hadapan Rasul-Mu ya Rabb, yang berbakti kepada orang tua baik terhadap sesama ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, terimalah puasa kami ya Rabb, terimalah salat tarawih kami ya Rabb, terimalah tadarus Al-Quran kami ya Rabb, terimalah salat qiyamul lail kami ya Rabb, terimalah sunnah sahur kami ya Rabb. Wabil khusus apa yang telah menjadi kewajiban bagi kami, sempurnakan itu semuanya di hadapan-Mu dan Rasul-Mu ya Rabb. Segala bentuk kelalaian dan kekurangan di dalam ketaatan di hadapan-Mu dan Rasul-Mu ya Rabb, ampunkan itu semuanya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, kami tidak pantas untuk menjadi ahli surga-Mu ya Rabb. Kami tidak pantas menjadi ahli surga-Mu ya Rabb. Tetapi kami tidak akan sanggup menjalani itu semuanya dalam neraka jahanam ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikan pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami pemimpin yang selalu menjunjung kejujuran dalam kepemimpinan ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga menjadi pemimpin yang jujur ya Rabb, sehingga akan menjadikan istri kami menjadi istri yang solihah, dan akan menjadikan regenerasi kami, anak turun kami, anak-anak yang soleh dan solihah ya Rabb, berguna bagi agama nusa dan bangsa ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, berikanlah kemenangan, berikanlah keselamatan kepada saudara-saudara kami ya Rabb, yang ada di Palestina ya Rabb, yang ada di Gaza ya Rabb, yang ada di Iran dan Irak ya Rabb, yang memperjuangkan negeri dan agamanya ya Rabb, daripada Israel laknatullah dan Amerika laknatullah ya Rabb. Allahumma bihaqqi ismika ya salam, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun ala mursalin, salim salimil muslimina amma wa sahbi Indonesia ya Allah, wa sahbi DKI Jakarta ya Allah, wa sahbi hadzal qaryah ya Allah, wa nahusu khususan ila ihwanina wal mujahidina fi Palestina ya Allah, ila ihwanina wal mujahidina fi Gaza ya Allah, ila ihwanina wal mujahidina fi Iran wa Irak ya Allah. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dengan seyakin-yakinnya di hadapan-Mu dan Rasul-Mu ya Rabb. Di saat Engkau berikan kehidupan kepada kami, kesehatan kepada kami, panjang umur kepada kami, kesempatan kepada kami, itu semuanya akan diambil oleh-Mu ya Rabb. Di saat kami kembali menghadap-Mu ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu dan umat Rasul-Mu yang ketika meninggal dunia kembali menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلم Maafin ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maafin. Ya. Sama-sama. Masya Allah. Maafin ya. Abah maafin saya. Lahir batin. Alaihi wasallam. Abah maafin. Lahir batin. Abah maafin. Lahir batin. Masya Allah. Maafin saya. Maafin. Maafin lahir batin. Lahir batin. Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Maafin lahir batin. Abah maafin ya. Maafin. Insya Allah ya. Dari tunggu soalnya kalau ini baru maafin ya saya. Maafin lahir batin. Abah maafin saya. Lahir batin. Masya Allah. Maafin lahir batin ya Allah. Maafin ya Allah. Sehat. Insyaallah. Siap. Maafin saya. Abah maafin. Maafin apa sih? Maafin lahir batin. Abah maafin. Maafin lahir batin. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina jahul. Nah, ulama amir ya. Abah maafin saya, maafin. Abah maafin. Maafin lahir batin ya Allah. Ya, maafin batin. Sama-sama. Saya apalagi maafin. Ya. Maafin lahir batin ya Allah. Ya Allah. Abah maafin lahir batin. Antum hati-hati. Diserengseng ya? Iya, jangan baca nggak tahu. Ya Allah maafin ya Abah. Doain saya biar istiqomah. Amin. Sehat selalu Kiai. Masya Allah. Aidin, sama-sama Abah. Maafin saya. Maafin lahir batin saya. Ya Allah. Amin. Ya Allah, maafin saya lahir batin ya Allah. Muhammad sallallahu. Oh iya, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala ya Rabbi salli wa sallim. Baweng. Oke, foto bareng, ayo foto bareng. Pak Sriono, foto bareng. Ya kita akan bisa dari juga. Aduh. Foto dulu. Iya. Ayo baweng. Ayo semua. Bisa. Geseran. Dapat semua? Ya, satu.